untuk kembali lagi untuk bisa memahami dan mengerti gitu kan, karena kan ini namanya juga pro dan kontra kan, ada yang bilang ini halal, ada yang bilang ini haram gitu. Tapi kembalikan lagi masing-masing punya persepsi ya kembalikan lagi masing-masing punya persepsi. Yang penting kami di sini tim melakukan yang terbaik dan manfaatnya ada untuk masyarakat. Seperti apa? Yang tadi kita melakukan yang terbaik, kita punya tim yang juga sangat solid dan juga sangat terbuka ya dengan masyarakat gitu. Dan kita juga mengajak para masyarakat untuk belajar terus dengan investasi ini. Karena yang bisnis yang lain kan saya sudah bisa ditinggalkan ya, sudah mandiri semuanya, sudah ada masing-masing tim saya kerjakan gitu. Nah, saya kerjakan yang ini, saya fokus yang ini karena kan saya dulu 1 tahun kan hanya beli jual ikut market gitu ya, mengikuti market, dan juga saya pelan-pelan belajar sampai sekarang juga saya masih terus belajar gitu. Terus bertanya juga sama developer tim saya ini semuanya bagaimana gitu kan, semuanya proses. Karena saya pengen, yang terpenting saya katakan lagi, memang saya pengen kok masyarakat nih edukasinya harus nyampe dulu deh yang terpenting ini. Karena saya bilang sama tim, edukasi ini harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada masyarakat. Jangan hanya memikirkan keuntungan saja gitu ya, jangan hanya memikirkan bahwa oh iya ya saya taruh uang hari ini besok harus double kayak gitu ya. Itu jangan berpikir seperti itu dulu gitu, karena saya juga menginginkan masyarakat untuk berinvestasi itu memakai uang dingin, bukan uang panas. Setelah uang panasnya sudah disisihkan, sudah settle, oh ya ini ada uang dinginnya, oke. Tapi juga harus dengan diteliti dulu ya gitu ya, dengan token siapapun lah, dengan token, karena kita mendukung semua karya bangsa kita sendiri gitu ya, dengan token manapun. Yang penting adalah pelajari dulu gitu. Ini sudah masuk ke itu nggak? Sudah ada surat izinnya belum? Yang dari Bapepti itu ya? Kami sudah komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat karena semuanya by proses semuanya. Tapi yang pasti kami sudah komunikasi dengan baik dan beliau juga menerima sangat baik. Bapak Bapepti sendiri sudah komunikasi dengan saya. Saya rasa kita harus belajar dulu, semuanya harus belajar. Jangan menghayal, jangan FOMO-FOMOan gitu loh, kayak gitu. Akhirnya memutuskan untuk berapa bulan sih akhirnya memutuskan hari ini nih launching. Berapa lama ya kita putuskan ini ya? 5-6 bulan lah ya, ada ya kurang lebih begitu. Kesulitannya apa sih Kak nih untuk membuat bisnis seperti ini? Kesulitannya sendiri? Kesulitannya cuma developer gimana? Kalau kita sih sebenarnya dari tim developer kita memang udah ada R&D, memang mungkin waktunya aja yang tepat bersamaan dengan mungkin yang lainnya, karena ini. Cuman kita juga sebenarnya memang udah jadi pekerjaan kita selama setahun terakhir itu memang jadi developer di beberapa project gitu. Sejauh ini kan melibatkan uang besar ya, caranya apakah melibatkan OJK itu supaya orang ini sesuai dengan yang diharapkan, ya rule-nya jelas, seperti apa? Kenapa apa kan? Gimana? Ini kan melibatkan uang besar ya, apakah melibatkan otoritas seperti OJK atau hal lain supaya nilai uang itu tetap dengan baik? Ke depan pasti kita bakal urus semua, karena kan kita juga warga negara Indonesia ya. Pasti kita akan ikuti semua aturan dari pemerintah seperti apa. Pelajari dulu, pahami dulu, karena setiap kali kita berinvestasi itu pasti ada untung dan ada loss-nya juga. Ya, itu harus dipahami dulu gitu ya, karena kami ini tidak menjanjikan. Kami hanya memberikan semua tayangan, semua tutorial, silakan dipelajari. Setelah ini logika, setelah ini memang menurut masyarakat, oh oke, saya suka dengan Angel Token, silakan dibeli. Berarti tidak ada target ya mungkin merekrut peminatnya. Target merekrut peminat. Tetap kan kita melakukan marketing, ya, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi target kita juga bukan cuma Indonesia, kita di luar. Cuma memang kita akan memberikan spesifik edukasi video-video dalam bahasa Indonesia. Pasti pernah, karena pas saya udah main 1 tahun, pasti yang namanya loss itu ada, tapi untungnya juga alhamdulillah gitu ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sudah memahami, kita puasai gitu ya, jangan terbawa dengan emosi gitu ya, insya Allah pasti ini menguntungkan.
karena kita ini nggak boleh tutup mata juga. Anak milenial sekarang ini coba kita perhatikan, mereka di dalam rumah aja pada masa pandemi ini mereka jago sekali. Jadi jangan menghasilkan itu. Jadi sekarang tuh nggak usah kaget, nggak usah takut orang nggak punya pekerjaan, tapi tiba-tiba dia sangat mapan gitu loh. Gitu. Nah jadi memang ini adalah tren-tren baru yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti juga. Tetapi juga kita jangan terbawa emosi gitu. Mendirikan proyek ini semuanya ada modalnya, ya. Itu kan biarlah ini rahasia kita, ya. Cuman kita memang ada modalnya juga, dibilang kecil juga enggak gitu ya. Yang pasti kita memang tujuannya ke depannya punya masa depan gitu, dan nggak cuman sebentar aja, nggak hanya ikut-ikutan gitu ya. Karena sayang kalau ikut-ikutan aja. Dan jadi kita pikirkan masa depan masyarakat juga, orang yang ikut bergabung dengan kita ini kita harus pikirkan juga. Gitu. Lumayan untuk diri saya sampai bisa bikin ini kan. Punya modal. Kalau kita boleh disebut nggak? Lumayan juga rugi ada juga ya, namanya kita investasi gitu ya. Tapi ya untungnya juga alhamdulillah sampai saya berdiri di sini, sampai kita kompakan bikin seperti ini ya pastikan karena kita ada untungnya juga. Ini kan juga salah satu ya, kalau kita sudah mengerti, masyarakat sudah mengerti, ini saya rasa juga membantu di masa pandemi ini. Segala sesuatu kan lagi sulit ya. Ini salah satu juga program-program yang menarik yang nggak perlu, yang tidak bisa kita pungkiri lagi gitu, bahwa ini tuh ada gitu. Dan kita harus mengikuti tren ini. Jangan sampai kita ketinggalan di luar negeri ini. Wow, mereka sudah bermain seperti ini dan mereka sangat suka dengan program ini gitu kan. Jadi kita jangan ketinggalan. Nah, masa pandemik ini justru saya tergerak sekali gitu membuat seperti ini. Tapi kembalikan lagi, masyarakat harus benar-benar dipelajari, dipahami. Semua timnya ini semuanya. Ya, kita masih ada beberapa orang lagi. Iya, kita timnya masih banyak. Kenapa? Ini yang spesial semua. Justru mereka inilah yang membantu saya, ya. Gitu. Ini yang spesial, nggak ada lagi yang spesial udah. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya. Ini akan keliling Indonesia juga, Kak Angel. Insya Allah. Ya, kita punya rencana nanti mau kemana gitu ya. Tapi lihatlah, kita lihat ya, kita nanti lihat gitu. Kenapa nggak deng? Peluang besar di kripto. Oke. Produser Indonesia. Peluangnya di kripto ini seperti apa, Mas? Iya, perkembangan zaman ya sekarang ya. Banyak lah. Sebenarnya kripto ini kan udah dari dulu, udah lama. Nah, fenomena token ini sebenarnya udah ada tuh dari 1 tahun terakhir. Nah, Indonesia ini sebenarnya baru-baru ini aja. Gitu, makanya kita cukup ketinggalan. Nah, sebenarnya ini bagus banget buat kedepannya. Saya harap juga dengan adanya Angel Token ini kita bisa edukasi banyak orang ya. Jadi orang-orang kita, orang-orang Indonesia jadi bangsa yang cerdas. Gitu. Angel sendiri gimana? Menanggapi gimana? Menanggapi apa? Pasca pasar gitu untuk pakai sendiri Di Indonesia. Pangsa pasarnya di Indonesia. Iya kan nggak bisa kita prediksi ya. Gini loh, pahami dulu. Pertama, tahapnya adalah pahami dulu. Setelah pahami dari Angel Token ini, pelajari dulu. Ya pasti kan kalau udah tahu pasti minat kan. Ya silakan masuk di Angel Token. Gitu. Kenal dulu. Ya, Sama kayak pacaran. Ya, kenal dulu. Ya, makasih ya teman-teman ya. Makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.